Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azara dengan NPM 2024-210012. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data yang berjudul Dashboard Interaktif Database Gunung Berapi Dunia. Mulai dari proses pengolahan data hingga dashboard interaktif yang telah berhasil dibuat. Baik, yang pertama, saya membuka Google Colab sebagai media pengembangan proyek. Selanjutnya saya mengimpor library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, PluTexpress, PluTgraph, Object, dan Google Colab Files. Setelah itu saya mengunggah dataset Gunung Berapi Dunia yang diperoleh dari Kaggle, kemudian membaca file menggunakan Pandas dan menampilkan beberapa baris pertama dataset untuk memastikan data berhasil dimuat. Selanjutnya, saya melakukan eksplorasi data menggunakan info, descript, dan isNull. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui struktur dataset, tipe data setiap kolom, statistik deskriptif, serta mengecek apakah terdapat data yang kosong sebelum melakukan proses pengolahan. Baik, kita sudah berhasil. Kita lanjut. Setelah mengetahui kondisi datasetnya, saya melakukan proses data cleaning. Saya merapikan nama kolom, mengubah tipe data latitude, longitude, dan elevation menjadi numerik, menghapus data duplikat, serta menghapus data yang tidak memiliki koordinatnya. Selanjutnya, saya mengisi nilai kosong pada beberapa kolom kategorikal dengan nilai unknown. Saya juga mengekstrak tahun erupsi terakhir dan mengelompokkannya menjadi 4 kategori status aktivitas, yaitu aktif modern, sejarah, kuno, dan tidak tercatat. Selain itu, saya membuat kolom ukuran marker agar ukuran titik pada peta dapat ditampilkan dengan baik. Sudah berhasil. Di sini ada jumlah baris setelah cleaning, 1508 baris. Baik, kita lanjut. Berikutnya saya membuat beberapa visualisasi menggunakan PluT. Visualisasi pertama adalah bar chart yang menampilkan negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak. Kita jalankan. Sudah berhasil. Ada nama negara dan jumlah gunung berapinya. Kemudian, saya membuat Sunbird chart yang menampilkan hubungan antara negara, wilayah, dan tipe gunung berapi secara bertingkat dan lebih rinci ketika klik salah satunya. Ini bentuknya. Selanjutnya, saya membuat peta persebaran gunung berapi dunia menggunakan koordinat lintang dan bujur sehingga lokasi setiap gunung berapi dapat menampilkan pada peta dunia. Warna marker menyesuaikan elevasinya. Baik, kita jalankan. Sudah terlihat peta dunianya. Kalau kita klik, dia ada lebih jelasnya lagi. Potong ini. Setelah visualisasi selesai dibuat, saya menginstal Streamlit dan Pinggrok untuk membangun dashboard interaktif. Selanjutnya, saya membuat file app.py yang berisi seluruh komponen dashboard seperti sidebar filter, kartu ringkasan, peta, Sunbird chart, bar chart, histogram, hingga tabel data. Tidak lupa juga ada insight-nya. Setelah aplikasi selesai dibuat, dashboard dijalankan menggunakan Streamlit dan dihubungkan ke internet menggunakan ngrok, sehingga dapat diakses melalui browser. Kita cari dulu website ngrok, lalu klik dan daftar. Setelah itu pilih Stop and Installation. Di sebelah kanan ada kode. Kita salin aja dan pindahkan ke Google Colab seperti yang ada di video ini.
dan kita jalankan. Sudah berhasil. Lanjut, berikutnya adalah tampilan dashboard yang telah berhasil dibuat. Di sini ada dashboard interaktif database gunung berapi dunia. Total gunung berapinya ada 1508, rata-rata elevasinya 1683 meter. Negara terbanyak ialah diduduki oleh Amerika Serikat dengan gunung aktif 442 dengan ketinggian 1000 paling tinggi 1900. Di bawahnya terdapat peta persebaran gunung berapi dunia. Setiap titik menunjukkan lokasi gunung berapi. Warna titik menunjukkan status aktivitas, sedangkan ukuran titik menggambarkan elevasinya. Ketika kursor diarahkan ke satu titik tertentu, akan muncul informasi lengkap seperti nama gunung, negara, tipe, tahun erupsi terakhir, dan elevasinya. Seperti ini. Namanya Bogoria dari Kenya dengan tipe Seal, dan terakhir erupsinya ini tidak tercatat dan ketinggiannya juga tidak tercatat. Setiap warna sudah diberikan keterangan. Peta ini mendukung fitur hover dan zoom. Berikutnya adalah Sunbird Chart yang menampilkan hubungan antara negara, region, dan tipe gunung berapi. Grafik ini memiliki fitur drill down sehingga pengguna dapat mengklik setiap bagian untuk melihat informasi yang lebih rinci. Kita klik salah satunya, bagian tengah ini total keseluruhannya, lalu pecah ke tiap negara, terus pecah lagi ke jenisnya. Jadi kalau stratovolcano persentasenya paling besar, berarti itu jenis paling banyak. Stratovolcano sendiri bentuknya kerucut dari lapisan lava dan abu. Seal lerengnya landai karena dari lava cair. Sedangkan kita klik Indonesia. Sedangkan kompleks punya lebih dari satu pusat erupsi, jadi bentuknya lebih rumit. Kita kembalikan. Dan di sebelah terdapat bar chart yang menampilkan seluruh negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak, sehingga memudahkan perbandingan antar negara. Makin gelap warnanya, makin banyak gunung aktif yang berada di negara tersebut. Selanjutnya, terdapat histogram distribusi elevasi yang menunjukkan penyebaran elevasi gunung berapi berdasarkan status aktivitas. Sumbu horizontalnya rentang elevasi dalam meter, vertikalnya jumlah gunung berapinya, dan yang nilainya positif itu di atas permukaan laut atau di dataran. Kalau negatif berarti gunung berapinya di bawah laut. Tiap warna juga memiliki status aktivitas yang sama seperti sebelumnya. Dari sini kelihatan banyak gunung berapi ada di ketinggian 500 sampai 2000 meter. Bisa di hover juga buat lebih detail tiap batang, dan pengguna dapat mengklik legenda untuk menampilkan atau menyembunyikan kategori tertentu sehingga analisis menjadi lebih mudah. Pada bagian bawah tersedia data detail yang menampilkan seluruh data hasil filter dalam bentuk tabel sehingga pengguna dapat melihat informasi setiap gunung berapi secara lengkap. Dan di sebelah kiri ini ada filter untuk menyaring data. Ada 3 pilihan. Ada 3, pilih negara untuk lihat data dari negara tertentu aja. Status aktivitas yang ngebagi gunung berapi jadi aktif modern, sejarah kuno sama tidak tercatat berdasarkan kapan terakhir erupsi dan rentang elevasinya. Buat filter berdasarkan ketinggian. Begitu filter diubah, semua grafik dan peta langsung update otomatis. Kita coba. Kita coba lagi di Indonesia. Kita cari gunung aktif dan sejarahnya. Kita geser, dia bakal berubah. Kita cek semua dashboard sudah berubah sesuai filter yang dicari. Semua sudah sesuai dari atas sampai bawah sini.
Baik, kita kembali ke awal. Dan terakhir terdapat insight otomatis yang berisi ringkasan analisis mengenai persebaran geografis, status aktivitas, kondisi tektonik, dan karakteristik elevasi berdasarkan data yang sedang ditampilkan. Dari data ini ada 3 temuan utama. Yang pertama, gunung berapi paling banyak ada di Amerika Serikat, Rusia, Indonesia, Jepang, dan Chile, yang semuanya berada di jalur Ring of Fire akibat pertemuan lempeng tektonik. Kedua, stratovolcano jadi jenis yang paling dominan termasuk di Indonesia. Ketiga, sekitar 29% dari total gunung berapi masih tergolong aktif. Artinya resikonya masih nyata sampai sekarang. Demikianlah presentasi mengenai proses pembuatan dashboard interaktif database gunung berapi dunia, mulai dari proses pengolahan data di Google Colab hingga menjadi dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Semoga dashboard ini dapat membantu dalam memahami persebaran gunung berapi di dunia melalui visualisasi yang lebih informatif dan mudah dipahami. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam proyek saya dan masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menonton video ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.